Bab 1106 Ruang Formasi. Meskipun kata-kata "ada konspirasi" ditulis dengan jelas di wajah Bai Ruochen yang cantik, bagaimana Chu Feng, sebagai seorang pria, mungkin takut pada gadis lemah seperti dia? Dengan demikian, Chu Feng menjulurkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Dengan senyum di wajahnya dan keagungan mengambil risiko meskipun mengetahui bahaya, dia dengan tenang bertanya. "Nona Bai, apa yang mungkin kamu inginkan? Pintu itu di depan, kamu pergi dan membukanya. Setelah kamu membukanya, kamu harus memimpin. Bisakah kamu melakukan itu?" Bai Ruochen mengarahkan tangannya ke depan terowongan. Memutar kepalanya untuk melihat, Chu Feng menemukan bahwa pintu besar sebenarnya telah muncul di depan terowongan. Pintu itu bukan pintu pembentukan roh, itu adalah pintu kayu biasa. Namun, pintu kayu itu ditanamkan dengan formasi roh yang menyebabkan seseorang tidak dapat melihatnya dengan kekuatan roh. Jadi, mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di balik pintu. Apakah itu baik atau buruk? Pada saat ini, Chu Feng mengutuk dalam hatinya. Gadis ini benar-benar bukan orang yang mudah dihadapi. Dia takut akan ada bahaya di balik pintu, dan ingin Chu Feng menjadi tamengnya. Namun, tetap bahwa Chu Feng adalah laki-laki. Sebagai seorang pria, tentu saja melindungi seorang wanita. Jadi, bahkan jika Bai Ruochen tidak memintanya untuk berjalan di depan, dia masih akan melakukannya. Ayo, minggir. Biarkan seorang pria melakukan hal berbahaya semacam ini. Chu Feng menepuk dadanya dan melangkah maju. Tubuhnya tiba-tiba bergeser dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di depan pintu kayu. Yang paling penting, ketika Chu Feng muncul, suara ledakan terdengar, pintu kayunya terbuka. Pada saat pintu kayu dibuka, cahaya yang menyilaukan bersinar dari pintu. Saat cahaya menyilaukan perlahan menghilang, Chu Feng dan Bai Ruochen menemukan bahwa apa yang ada di balik pintu adalah warna putih yang luas. Itu adalah ruang yang sangat luas di mana orang tidak bisa melihat batas, puncak, tanah atau apapun yang berbahaya. Namun, di kejauhan ruang yang luas itu melayang sebuah peti. Itu adalah peti kayu. Sebuah peti kayu kuno dan kumuh yang tampaknya telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kayu itu akan benar-benar terurai. Namun, meskipun terlihat sangat buruk, peti kayu itu tidak benar-benar membusuk. Sama seperti itu melayang, ada di kejauhan, memberikan jumlah bujukan yang tak terbatas. Jika tebakanku benar, maka jasad senior Ouyang seharusnya ada di peti kayu itu. Nona Bai, aku khawatir jenazahnya tidak mudah didapat. Tunggu aku di sini, aku akan pergi dan mengambilnya untukmu. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia langsung berjalan ke luar angkasa. Wos. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa tepat setelah Chu Feng memasuki ruang itu, sesosok terbang dan mendarat di depan Chu Feng. Itu Bai Ruochen. Nona Bai, kamu. Untuk menemukan bahwa Bai Ruochen benar-benar mengikutinya dan bahkan berdiri di depannya, Chu Feng agak terkejut. Jangan dipindahkan, wanita ini di sini hanya takut bahwa kamu akan mengambil sisa-sisa yang ditinggalkan oleh leluhur Ascension Sek kami. Bai Ruochen melirik Chu Feng. Benar-benar gadis yang keras kepala. Chu Feng mengerutkan bibirnya pada tindakan Bai Ruochen. Dia bisa mengatakan itu sementara Bai Ruochen takut bahwa mungkin ada bahaya, dia juga tidak percaya padanya. Namun, Chu Feng masih bertanya, "Kamu yang ingin aku membuka pintu dan berjalan di depan. Tetapi sekarang setelah kamu berjalan di depan aku, apa yang harus kita lakukan tentang masalah ini? Nona Bai, apakah kamu akan kembali pada kata-kata kamu dan tidak menepati janji kamu? Aku memang baru mencapai lantai 9. Adapun alasan mengapa aku mengatakan aku hanya mencapai lantai 6, itu karena aku tidak ingin repot dengan sisa-sisa manusia itu." Jawab Bai Ruochen. "Apakah itu benar-benar itu?" tanya Chu Feng. "Untuk percaya padaku atau tidak, itu terserah kamu." Bai Ruochen menolak untuk menjelaskan. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang langsung ke arah peti kayu. Kecepatannya sangat cepat, dia berencana untuk menggunakan kecepatan cepatnya untuk dengan cepat mendekati kotak kayu dan mendapatkannya. Wos. Namun, tepat setelah Bai Ruochen bergerak, ruang sebelum peti kayu mulai bergoyang. Segera setelah itu, beberapa puluh sosok muncul di depan peti kayu. Sosok-sosok itu adalah sosok cahaya berbentuk manusia. Namun, mereka mengeluarkan aura yang sangat kuat. Sebanyak 56 sosok cahaya berbentuk manusia, mereka sebenarnya semua peringkat 5 Martial Kings. Selain itu, senjata yang mereka pegang di tangan mereka, tombak panjang yang terbuat dari cahaya, juga memancarkan aura yang mirip dengan Royal Armament. Yang paling penting, setelah 56 sosok berbentuk manusia ini muncul,
mereka semua mengeluarkan niat membunuh yang ganas dan mulai langsung menyerang Bai Ruochen. Selain itu, serangan mereka juga tidak biasa. Mereka tidak menyerang secara membabi buta, melainkan saling terkait serangan mereka dengan koordinasi yang sempurna. Serangan mereka mengepung Bai Ruochen seperti formasi besar. Selain itu, karena fakta bahwa kedua pihak dekat satu sama lain, dan serangan lawan terlalu cepat, Bai Ruochen dan tokoh cahaya memasuki pertempuran dalam sekejap. Sementara sosok-sosok cahaya berbentuk manusia itu bukan makhluk hidup, dan lebih tampak seperti mesin pembunuh, kekuatan pertempuran yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang harus dipandang rendah. Mereka pastinya tidak sesederhana menjadi peringkat 5 Martial Kings biasa. Jika hanya ada satu atau dua dari mereka, maka itu akan baik-baik saja. Namun, untuk dikelilingi dan diserang oleh total 56 sosok manusia yang berbentuk cahaya menyebabkan bahkan Bai Ruochen untuk mengekspresikan ekspresi alarm dan buru-buru mengeluarkan platinum Dragon Whip untuk melakukan serangan balik. Miss Bai, apakah kamu membutuhkan bantuan aku? Melihat adegan ini, Chu Feng tersenyum. Dia tidak terburu-buru untuk bergabung dalam pertempuran. Siapa yang peduli jika kamu membantu atau tidak? Siapa yang akan berpikir, Bai Ruochen sangat keras kepala. Tidak hanya dia tidak meminta bantuan Chu Feng, dia bahkan memelototinya dengan ganas. Namun, dari kata-katanya, orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar berharap Chu Feng akan membantunya. Meskipun benar bahwa dengan kekuatan Bai Ruochen, dia mampu sepenuhnya menangani sekelompok cahaya berbentuk manusia ini jika dia ingin pergi keluar. Itu jelas bahwa dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak kekuatannya untuk berurusan. Dengan angka-angka cahaya ini, gadis, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara. Namun, mempertimbangkan ayahmu, aku akan membantumu. Chu Feng tertawa nakal. Dia mengeluarkan Demon Sealing Sword dan bergabung dengan pertempuran. Sejak awal, Chu Feng tidak punya rencana menonton tanpa membantu. Sebelumnya, alasan mengapa dia mengajukan pertanyaan itu adalah supaya dia bisa menggoda kecantikan kecil yang seperti Dewi namun tidak komunikatif ini. Bagaimanapun, usianya adalah usia yang sempurna bagi seseorang untuk menjadi bahagia dan cerah. Namun, tidak ada hal seperti itu yang bisa dilihat di Bai Ruochen. Ini menyebabkan Chu Feng merasa menyesal untuknya dan memiliki keinginan untuk memprovokasi dia. Namun, semua orang berbeda. Terutama sesuatu seperti temperamen seseorang adalah sesuatu yang tidak bisa diubah secara paksa. Itulah alasan mengapa Chu Feng memutuskan untuk berhenti menggodanya dan bergabung dengan pertempuran. Begitu Chu Feng bergabung dengan pertempuran, dia seperti dewa perang yang menyebabkan pembantaian dalam rentang tertentu. Pada saat ini, tekanan pada Bai Ruochen segera berkurang. Meskipun mereka berdua membunuh tanpa berkomunikasi dan mengganggu satu sama lain, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada koordinasi di antara mereka. Mereka berhasil dengan cepat membunuh semua tokoh cahaya ini. Setelah menghilangkan sosok cahaya berbentuk manusia, Bai Ruochen bertanya, apa yang kamu katakan sebelumnya? Ayahku, siapa ayah aku? Pengajar Sekte Ascension, Senior Zhou. Apakah dia bukan ayahmu? Jawab Chu Feng. Dengarkan baik-baik, dia bukan ayahku. Jika kamu berani berbicara tentang hubungan secara acak, jangan salahkan aku karena mengajari kamu sebuah pelajaran. Pandangan Bai Ruochen melintas. Dengan ekspresi yang sangat serius, dia mengucapkan kata-kata itu. Selain itu, saat dia mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh yang sangat padat muncul di matanya. Pada saat ini, Chu Feng kaget. Meskipun dia tahu pasti bahwa Bai Ruochen bukan putri Sekte Ascension Sekte, tetap bahwa ibu Bai Ruochen telah menikah dengan Sekte Ascension Sek. Secara logis, Bai Ruochen harus memanggil Sekte Ascension Sekte ayah. Namun, bukan saja dia tidak memanggilnya ayah, dia malah menolak hubungan ayah-anak dengan datar. Selain itu, sikapnya terhadap hal itu sangat keji. Ini tak terhindarkan menyebabkan Chu Feng ragu dalam hatinya. Reaksi Bai Ruochen ini tidak aktif. Bab 1107 hanya satu yang tinggal. Setelah memelototi Chu Feng dengan mata penuh dengan niat membunuh, Bai Ruochen perlahan berjalan menuju peti kayu lagi. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Chu Feng mengambil perubahan besar. Tiba-tiba, dia berteriak keras. Miss Bai, mundurlah. Apa? Bai Ruochen bingung dengan perubahan tiba-tiba Chu Feng. Dia berbalik dan menatapnya kosong. Melihat bahwa Bai Ruochen tidak mundur, Chu Feng memutuskan untuk mengambil masalah ke tangannya sendiri. Dia melangkah di sampingnya, meraih pergelangan tangannya dan mulai berlari menuju pintu masuk tempat mereka berasal. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Tindakan tiba-tiba Chu Feng membawa alarm ke Bai Ruochen, menyebabkannya berjuang mati-matian. Jangan bergerak, ikuti aku, kita harus meninggalkan tempat ini, berbahaya di sini.
Melihat reaksinya, Chu Feng menjadi khawatir. Dia berteriak keras pada Bai Ruochen karena dia benar-benar merasa bahwa kekuatan yang menakutkan sedang dikumpulkan di ruang di sekitar mereka. Diteriaki oleh Chu Feng sedemikian rupa, tubuh rapuh Bai Ruochen menggigil. Dia berhenti melawan dan tidak membantahnya juga, patuh. Dia membiarkan Chu Feng membawanya ke pintu masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bas. Namun, tepat ketika mereka berdua akan mencapai pintu masuk terowongan, cahaya menutupi mereka dari belakang dan menutup pintu masuk sepenuhnya. Apa yang terjadi? Melihat ini, Bai Ruochen bahkan lebih terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Sialan, kita masih selangkah terlambat. Pada saat ini, Chu Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia berbalik dan menatap tajam ke arah tempat mereka melarikan diri. Melihat tindakan Chu Feng, Bai Ruochen buru-buru berbalik juga. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke tempat yang jauh dari tempat mereka melarikan diri, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Itu karena pada saat ini, pusaran spasial sebenarnya telah muncul di depan peti kayu. Vortex spasial melonjak dan mengamuk saat itu tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok kolosal. Itu adalah sosok cahaya berbentuk manusia raksasa. Tidak hanya memiliki fitur wajah, itu bahkan mengenakan baju besi cahaya dan memegang bilah cahaya yang sangat besar. Tubuhnya begitu besar sehingga tingginya mencapai beberapa ratus meter. Berdiri di depan Chu Feng dan Bai Ruochen, itu tampak seperti gunung yang tak tergoyahkan. Sebaliknya, Chu Feng dan Bai Ruochen sekecil dua semut kecil. Yang paling penting, ketika sosok cahaya yang sangat besar ini muncul, penindasan yang sangat menakutkan mungkin juga membanjiri seluruh ruang. Sebelum kekuatan yang menindas ini, belum lagi menolak, Chu Feng dan Bai Ruochen tidak dapat bergerak bahkan setengah langkah. Seolah membatu, mereka berdiri di udara seperti batu. Selain bisa berbicara, mereka berdua tidak dapat melakukan hal lain. Sosok cahaya berbentuk manusia yang sangat besar ini benar-benar memiliki kultivasi yang benar-benar bisa menekan Chu Feng dan Bai Ruochen, Half Martial Emperor. Roar. Sosok cahaya berbentuk manusia yang besar itu pertama-tama meneriakkan auman rendah. Setelah itu, ia mengangkat pisau besar di tangannya, langsung menciptakan badai yang kuat. Pada saat ini, ruang yang sebelumnya berkedip dengan cahaya menjadi sangat gelap, seolah-olah mereka berada di neraka. Kemungkinan, jika pedang besar itu mendarat, maka Chu Feng dan Bai Ruochen akan padam menjadi tidak lebih dari asap. Namun, yang mengejutkan Chu Feng dan Bai Ruochen, sosok cahaya yang sangat besar itu benar-benar berbicara dengan suara seperti guntur yang dalam dan menggema. Dari kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Siapapun yang mengatakan, bunuh dia terlebih dahulu akan diizinkan untuk hidup, dan akan mendapatkan keterampilan bela diri. Aku akan hitung sampai 3. Jika tidak ada yang berbicara lebih dulu, kalian berdua akan mati. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng dan Bai Ruochen berubah. Situasi macam apa ini? Sosok cahaya bahwa mereka berdua tidak mampu mengalahkan ingin Chu Feng dan Bai Ruochen mengatakan hal seperti itu. Ini tidak sesederhana membiarkan Chu Feng dan Bai Ruochen saling membunuh. Ini juga merupakan jenis penghinaan karena ingin mereka, demi melindungi hidup mereka sendiri, mengorbankan kehidupan yang lain. 1. Namun, sosok cahaya yang sangat besar itu tidak memberi Chu Feng dan Bai Ruochen waktu untuk berpikir sama sekali. Mulai menghitung dengan segera. Selain itu, suara yang diperhitungkannya sangat keras dan jelas. Berhenti. Kamu ingin menjadi siapa kami? Kami adalah keturunan senior Ouyang dan senior Bai Li. Kami datang ke sini dengan tujuan mendapatkan sisa-sisa leluhur kami. Kamu tidak dapat membunuh salah satu dari kami. Chu Feng menjelaskan. Dia ingin menguji reaksi macam apa yang dimiliki oleh sosok cahaya yang sangat besar itu. 2. Namun, siapa yang akan mengira bahwa sosok cahaya yang sangat besar itu sebenarnya tidak akan bereaksi sama sekali. Mengabaikan penjelasan Chu Feng, sosok cahaya yang sangat besar itu menghitung sampai 2 tanpa keraguan sedikit pun. Miss Bai, ini buruk. Orang itu tidak bisa memahami pembicaraan kita. Tampaknya kita berdua ditakdirkan untuk mati di sini. Chu Feng melihat ke Bai Ruochen. Siapa yang bilang aku akan mati bersamamu di sini? Namun, siapa yang akan berpikir bahwa bahkan dengan Chu Feng bertindak dengan cara yang simpatik? Bai Ruochen akan benar-benar melirik Chu Feng dengan sengit. Pandangannya begitu tak berperasaan dan dingin, seolah-olah Chu Feng selamanya tidak akan bisa mendekatinya. Kamu tidak mungkin ingin aku mati kan? Aku khawatir ini akan terlambat, dia akan menghitung sampai 3 segera. Chu Feng tertawa nakal, seolah-olah kematian sama sekali tidak menakutkan baginya. Paling tidak, dia tidak takut mati pada saat ini. Namun, yang mengejutkan Chu Feng.
Sosok cahaya yang sangat besar yang seharusnya mengatakan 3 dengan suara yang keras dan jelas tidak mengatakan 3. Seolah-olah itu mencoba untuk sengaja memberi Bai Ruochen waktu untuk menyatakan bahwa dia ingin Chu Feng mati. Pada saat ini, Chu Feng ragu bahwa ada sesuatu yang salah dengan sosok cahaya yang sangat besar. Setelah semua, itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh susunan formasi untuk memulai. Seharusnya tidak mungkin untuk benar-benar memiliki kecerdasan. Adapun apa yang dikatakan sebelumnya, itu harus menjadi sesuatu yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka. Namun, ketika Chu Feng mengalihkan pandangannya ke sosok cahaya yang sangat besar, garis-garis hitam mengalir di kepalanya. Selain itu, dia merasa penuh dengan keluhan. Itu karena sosok cahaya yang sangat besar itu sebenarnya tidak sesederhana diam. Itu benar-benar melihat Bai Ruochen. Selain itu, tampaknya menunggu Bai Ruochen untuk menyatakan bahwa dia ingin Chu Feng mati. Brengsek, bajingan, kamu benar-benar terlalu keji. Kamu benar-benar tak tahu malu sampai ekstrim. Seberapa buruk kamu ingin aku mati? Kamu sebenarnya sengaja memberi Bai Ruochen waktu untuk mengucapkan kata-kata itu. Tidak dapat menahan diri, Chu Feng mengutuk dengan suara keras. Sebenarnya, itu bukan hanya Chu Feng. Bahkan Bai Ruochen merasa terdiam. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan kata-kata yang memerintahkan kematian Chu Feng dan terus diam. 3. Melihat ini, sosok cahaya yang sangat besar segera diisi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, ia mulai menebas ke bawah dengan pisau besar di tangannya. Begitu pedang besar itu ditebas, cahaya yang menyilaukan dan niat membunuh yang ganas juga datang menghancurkan tubuh Chu Feng dan Bai Ruochen. Pada saat ini, Chu Feng merasa otaknya menjadi kosong. Setelah itu, sesuatu mengalir ke kepalanya. Itu sebenarnya peta Gunung Qianwut. Peta itu dengan jelas menyatakan tempat persembunyian benda tertentu. Namun, tidak disebutkan benda apa itu. Namun, Chu Feng secara tidak sadar tahu bahwa itu pasti barang yang luar biasa. Paling tidak, itu harus menjadi harta karun. Chu Feng dengan hati-hati memeriksa peta di benaknya. Semakin dia memeriksanya, semakin banyak sukacita yang dia rasakan. Itu karena peta ini berarti bahwa jika dia memasuki Gunung Qianwut, dia akan dapat mencari harta karun di peta. Ini benar-benar panen yang tak terduga. Atau, dengan kata lain, benda yang tercantum pada peta haruslah apa yang sebenarnya ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Bab 1108 menunggu untuk kamu 2. Ketika Chu Feng membuka matanya dan melemparkan kesadarannya ke dirinya saat ini, ia menemukan bahwa Bai Ruochen telah terbangun di hadapannya. Apalagi dia sudah mendapatkan peti kayu. Yang paling penting, dia memiliki ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, seolah-olah dia sudah mengantisipasi semua ini. Sepertinya gadis ini telah memikirkan hal yang sama denganku. Pada saat ini, Chu Feng tidak dapat menahan senyumnya. Dia mulai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Bai Ruochen ini. Alasan mengapa Chu Feng tidak memohon pengampunan, atau meminta Bai Ruochen untuk dibunuh, adalah karena dia praktis yakin bahwa itu adalah pengadilan. Bagaimanapun, tempat ini adalah formasi yang dibuat oleh leluhur Ascension Sect. Mampu mencapai tempat ini berarti mereka adalah keturunan yang berkualitas. Dengan demikian, bagaimana mungkin leluhur Ascension Sect bersedia untuk menciptakan formasi yang kuat untuk tujuan membunuh keturunannya yang luar biasa? Dengan demikian, Chu Feng yakin bahwa ini adalah uji coba yang menguji kualitas moral keturunan Ascension Sect. Jika satu tidak menyatakan kematian yang lain, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika mereka melakukannya, maka hukuman ringan mungkin bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan peta misterius. Sedangkan hukuman berat mungkin adalah kematian dengan menebas bilah cahaya yang sangat besar. Hanya, orang yang akan mati adalah orang yang mengucapkan kata-kata itu. Agar Bai Ruochen menjadi setenang ini, orang bisa mengatakan bahwa dia telah berbagi pikiran yang sama dengan Chu Feng. Benar saja, gadis ini luar biasa. Tidak hanya dia memiliki bakat luar biasa, dia juga memiliki wawasan yang sangat kuat, dan ini terbukti dalam bagaimana dia memikirkan hal yang sama dengan Chu Feng dalam waktu yang singkat. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya, kamu juga menerima peta itu di kepalamu, kan? Kamu menerimanya juga. Mendengar kata-kata itu, Bai Ruochen sedikit terkejut. Jelas, dia tidak berharap bahwa Chu Feng, seorang individu yang bukan dari sekte kenaikan mereka, juga akan menerima peta. Tentu saja aku lakukan. Jika tebakan aku benar, isi peta harus sama. Chu Feng berkata sambil tersenyum. Melihat ini, Bai Ruochen bertanya, apa yang diilustrasikan pada peta yang kamu dapatkan? Setelah itu, Chu Feng mulai membandingkan peta yang dia terima dengan Bai Ruochen. Dan menemukan bahwa peta yang mereka peroleh sebenarnya sama persis.
Kamu benar-benar beruntung. Kamu harus tahu bahwa item yang tercantum di peta adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur Ascension Sect kami untuk keturunannya. Agar kamu mendapatkan peta itu, kamu benar-benar beruntung. Setelah membandingkannya, Bai Ruochen agak tidak senang. Orang bisa mengatakan bahwa dia tidak ingin berbagi harta dengan Chu Feng. Jika kamu tidak menginginkan aku bersedia untuk tidak pergi dan menemukannya. Kamu bisa pergi dan menemukannya sendiri. Melihat ini, Chu Feng bertindak benar dan mengatakan kata-kata itu. Itu karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan Bai Ruochen adalah kebenaran juga, peta ini seharusnya bukan miliknya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur Ascension Sect. Lupakan saja, ketika saatnya tiba, memiliki seseorang sebagai tameng akan sangat menyenangkan. Jika kamu ingin pergi dengan aku, maka ketika kami memperoleh barang-barang itu, kami dapat membagikannya setengah dan setengah. Jika hanya ada satu harta, maka aku akan menyimpan harta itu. Namun, aku akan memberikan kompensasi kepada kamu dengan sesuatu yang bernilai setara, kata Bai Ruochen. Itu akan bagus. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tertawa nakal. Jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak ingin mendapatkan benda itu di peta, maka itu akan menjadi kebohongan total. Bagaimanapun, Chu Feng memiliki tanggung jawab besar. Lebih bersemangat daripada siapapun, ia ingin menjadi lebih kuat. Oh, benar. Ada apa di dalamnya? Tanya Chu Feng sambil menunjuk ke peti kayu di tangan Bai Ruochen. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak berhubungan dengan kamu. Bai Ruochen melirik Chu Feng. Gadis, bukankah kamu sedikit terlalu sempit? Hei, tunggu aku. Chu Feng awalnya ingin mengeluh tentang hal itu. Namun, yang mengejutkannya, Bai Ruochen mulai dengan cepat berjalan menuju pintu masuk. Kembalinya Chu Feng dan Bai Ruochen yang penuh kemenangan membawa kegembiraan yang tak berkesudahan bagi Sekte Ascension Sect, Si Kong Zixing dan Ibu Bai Ruochen, yang sedang menunggu di aula istana. Terutama setelah Chu Feng mengeluarkan sisa-sisa Master Sekte Ascension Sekte dan menyerahkannya kepadanya, Sekte Ascension Sekte menjadi berterima kasih tanpa henti kepada Chu Feng. Jika itu bukan untuk Chu Feng, Ascension Sect-nya tidak akan bisa mendapatkan sisa-sisa sekte guru mereka. Dengan demikian, sebagai tanda terima kasih, Sekte Ascension Sect membuka peti kayu di depan semua orang. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya tahu apa yang ditempatkan di dalam peti kayu. Itu sebenarnya diisi dengan tabu martial skill. Yang mengejutkan Chu Feng, Sekte Ascension Sect sangat dermawan. Dia benar-benar membiarkan Chu Feng mengambil prioritas pertama dalam memilih keterampilan bela diri tabu dari sisa leluhur mereka untuk dilatih. Karena Chu Feng belum pernah belajar keterampilan bela diri tabu mortal sebelumnya, dan tidak berani menggunakan keterampilan rahasia tertinggi, ia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan martial tabu. Dengan demikian, tanpa ragu-ragu, Chu Feng dengan hati-hati memeriksa skill martial tabu dari peti kayu. Pada akhirnya, ia memilih 6 tabu martial skill. Keenam keterampilan bela diri tabu ini, masing-masing adalah tabu mortal, meteor api, mortal tabu, tribulation thunder slash, tabu mortal, frenzy gale, tabu mortal. Bersiul hujan samudera, mortal tabu, wood maelstrom, tabu mortal, teknik cahaya ilusi, 5 tabu mortal pertama terdiri dari 5 sifat kuat yang berbeda, angin, hujan, guntur, api, dan kayu. Jika Chu Feng mampu menguasai mereka sepenuhnya, dia benar-benar akan dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Adapun yang terakhir, itu adalah keterampilan bela diri gerakan. Dalam jarak pendek, itu mampu meningkatkan kecepatan seseorang ke kecepatan cahaya. Jika seseorang menguasainya, itu akan sangat berguna dalam serangan mendadak dan melarikan diri dari medan pertempuran. Jika dia mampu menguasai 6 keterampilan martial tabu ini, maka, untuk Chu Feng saat ini, dia akan dapat sepenuhnya mengimbangi 4 keterampilan rahasia tertinggi. Teman kecil Chu Feng, penglihatan kamu benar-benar mendalam. 6 tabu mortal ini semuanya tabu mortal berkualitas tinggi. Namun, keterampilan tabu martial terkuat di peti kayu adalah yang ini. Tiba-tiba, Sekte Ascension Sekte mengambil tablet kayu dari peti kayu. Tablet kayu itu hanya seukuran 2 telapak tangan. Namun, tulisan padat yang muncul seperti rune dan simbol diukir padanya, sebuah keterampilan bela diri. Peti kayu diisi dengan semacam tablet kayu. Setiap tablet kayu ini berisi keterampilan bela diri. Ada total puluhan tablet kayu seperti itu di peti kayu. Praktis mereka semua adalah keahlian bela diri tabu mortal. Naga dan menari Phoenix di langit, melihat nama tabu martial skill ini, mata Chu Feng bersinar. Secara umum, tabu martial skill akan mendeklarasikan jenis tabu martial skill sesuai namanya.
Misalnya, jika namanya dimulai dengan tabu mortal, maka itu akan menjadi keterampilan bela diri tabu mortal. Jika dimulai dengan Earthen tabu, maka itu akan menjadi Earthen tabu martial skill. Adapun tabu martial skill, itu cukup istimewa. Sebenarnya, itu bukan hanya Chu Feng, Bai Ruochen juga dipenuhi dengan kejutan. Mereka berdua tidak ada di sana ketika Sekte Ascension Sekte telah berbicara tentang naga dan Phoenix dancing in the skies. Karena itu, mereka tidak tahu seberapa kuat itu. Apakah kamu sangat terkejut? Ini adalah keterampilan martial bumi tabu. Namun, itu bukan keterampilan bela diri tabu biasa, kata Sekte Ascension Sekte. Tiba-tiba, Bai Ruochen berkata, ini adalah perpaduan martial skill. Ruochen, kamu benar-benar dapat memahami konten yang tertulis di dalamnya? Mendengar kata-kata itu, baik Sekte Ascension Sek dan Sikong Zaixing terkejut. Alasan mengapa naga dan Phoenix menari di langit ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dipelajari oleh orang biasa adalah karena isinya adalah sesuatu yang orang biasa tidak bisa mengerti. Begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak bisa memahami isi yang tertulis di dalamnya. Adapun Bai Ruochen, dia hanya meliriknya dan sudah mengerti isinya. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa bakat Bai Ruochen benar-benar luar biasa, dan sangat cocok untuk mempelajari Dragon and Phoenix dancing in the skies. Naga dan Phoenix menari di langit, itu adalah perpaduan martial skill. Diperlukan dua orang untuk mempelajarinya. Kedua orang tersebut masing-masing mempelajari aspek naga dan Phoenix dari keterampilan martial. Ketika kedua naga dan Phoenix diacungkan, keterampilan martial ini akan diaktifkan. Jika keterampilan martial ini berhasil diaktifkan, itu akan memerintah langit yang luas. Dalam keterampilan martial tabu Earthen, sulit untuk menemukan yang lain yang bisa menandinginya. Tepat pada saat ini, Chu Feng menatap tablet kayu dan menceritakan konten di atasnya. Pada saat ini, Sekte Ascension Sekte, Ibu Bai Ruochen dan Sikong Zaixing semuanya menunjukkan ekspresi yang menakjubkan. Mereka semua menghirup udara dingin. Setelah itu, mereka melihat ke Chu Feng dan Bai Ruochen dan dengan gembira berkata, aku sepertinya mengerti mengapa leluhur kita meninggalkan ujian yang sulit ini. Aku curiga apa yang dia tunggu adalah kalian berdua. Petik 2. Bab 1109 menguasai keterampilan tertinggi. Keterampilan martial tabu dalam peti kayu bukanlah sesuatu yang bisa diduplikasi. Jika seseorang ingin mempelajarinya, satu-satunya cara yang mungkin adalah membaca dan memahami tablet kayu. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang dapat mempelajari keterampilan bela diri tabu, dan bahkan menguasainya, masih tidak mungkin untuk memberikannya kepada orang lain. Juga tidak akan mampu merekam keterampilan bela diri tabu ke media lain. Ini adalah metode pembatasan khusus yang digunakan oleh orang yang menciptakan keterampilan bela diri tabu ini. Tujuannya adalah untuk mencegah para pembudidaya lain yang mempelajari keterampilan tabu bela diri ini dari menyebarkan hasil yang susah payah. Jika seseorang ingin mempelajari keterampilan bela diri tabu ini, hanya ada satu metode, secara pribadi membaca tablet kayu dan memahami konten yang direkam di atasnya. Ini menyebabkan nilai keterampilan bela diri tabu ini menjadi sangat tinggi. Terutama naga dan Phoenix dancing di langit, yang dianggap oleh Sekte Ascension Sekte sebagai harta yang tak ternilai. Demi keselamatan keterampilan bela diri tabu ini, ia memutuskan untuk menempatkan mereka langsung di dalam aula istana ini, area terlarang Ascek Sek mereka yang dijaga oleh para tetua manajemen. Dan hanya mengizinkan murid luar biasa mereka untuk berlatih di dalamnya. Namun, sebelum aula istana yang berisi keterampilan bela diri tabu ini secara resmi dibuka untuk para murid, selain para tetua manajemen dan sekte mereka, hanya dua murid yang diizinkan untuk masuk. Bai Ruochen dan Chu Feng. Demi membiarkan kedua murid ini dengan cepat memahami keterampilan bela diri tabu ini, Sikong Zaixing tidak buru-buru pergi dengan Chu Feng. Sebaliknya, mereka memilih untuk tinggal di Sekte Ascension. Adapun Chu Feng dan Bai Ruochen, mereka berdua sangat pekerja keras. Selain waktu yang dibutuhkan untuk makan dan tidur, mereka berdua praktis menghabiskan seluruh waktu mereka untuk mempelajari keterampilan bela diri tabu ini. Waktu berlalu. Dalam sekejap, 2 bulan berlalu dengan tenang. Pada saat ini, Sekte Ascension Sekte, Sikong Zaixing, Ibu Bai Ruochen dan 8 tetua manajemen dari Sekte Ascension tiba di aula istana sekali lagi. Bukannya mereka ingin melihat hasil pelatihan Chu Feng dan Bai Ruochen, sebaliknya, itu karena waktu untuk majelis penerimaan Gunung Cianwood akan tiba. Dengan kata lain, sudah waktunya bagi mereka, kekuatan anak perusahaan Gunung Cianwood, untuk mengirim murid-murid mereka yang sangat baik yang telah mereka asuh selama bertahun-tahun ke Gunung Cianwood. Lord Headmaster, Sekmaster Senior, apakah kita akan pergi hari ini? Tanya Chu Feng.
Untuk memberikan kalian berdua waktu untuk berlatih di keterampilan tabu bela diri, kami telah menunda berangkat cukup lama sekarang. Jika kita tidak pergi sekarang, aku khawatir kita akan merindukan majelis pendaftaran Cianwood Mountain. Meskipun kami masih bisa mengirim kalian berdua ke Gunung Cianwood, bahkan jika kita melewatkan majelis penerimaan Gunung Cianwood, aku khawatir itu akan menimbulkan keluhan dari orang lain. Mereka mungkin mengatakan bahwa hutan Cianwood Selatan kami dan Sekte Ascension bertindak sombong, dan tidak menempatkan Gunung Cianwood di mata kami. Ini mungkin baik-baik saja untuk Sekte Kenaikan, karena mereka adalah kekuatan anak perusahaan kelas 1. Namun, posisi Gunung Cianwood Selatan kami saat ini tidak secara normal. Aku takut jika itu terjadi, seseorang mungkin mengambil keuntungan darinya dan membuat skandal untuk kita, jelas Sikong Zaixing. Mendengar penjelasan Sikong Zaixing, Chu Feng mengangguk dan berkata, "Jadi itu sebabnya. Kalau begitu, senior, mari berangkat segera." Teman kecil Chu Feng, tidak perlu khawatir. Murid inti dari Gunung Cianwood memiliki banyak kebebasan. Setelah majelis penerimaan, kamu dan Ruo Chen bisa kembali ke sini untuk berlatih di keterampilan bela diri tabu lagi. Tidak apa-apa bagi kalian berdua untuk kembali ke Gunung Cianwood setelah kamu selesai menguasai keterampilan bela diri tabu, kata Sekte Ascension Sek. Betul. Kami juga ingin merasakan kekuatan naga dan Phoenix Dancing in the Skies untuk kami sendiri, tambah Ibu Bai Ruo Chen. Sikong Zaixing, Sekte Ascension Sek dan 8 tetua manajemen juga mengangguk. Jika kamu ingin melihat naga dan Phoenix menari di langit, maka tidak perlu menunggu lagi. Kami berdua dapat menampilkannya untuk kamu semua. Bukankah itu benar, Nona Bai? Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke Bai Ruo Chen. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu mengatakan bahwa kamu dan Ruo Chen telah mempelajari naga dan menari Phoenix di langit? Mendengar kata-kata itu, 8 tetua manajemen Sekte Ascension semuanya menampilkan ekspresi terkejut. Ruo Chen, apakah itu benar? Mengapa kamu tidak menyebutkannya kepada kami? Sekte Ascension Sek juga menatap Bai Ruo Chen dengan ekspresi terkejut. Bai Ruo Chen tidak menjawab mereka. Tiba-tiba, tubuh lemahnya bergerak, dia telah terbang. Pada saat semua orang menyadarinya, dia sudah berdiri di udara di aula istana. Selanjutnya, kedua tangannya menciptakan semua jenis segel tangan yang berbeda tanpa henti. Akhirnya, ketika segel tangannya berhenti, kekuatan tak berbentuk mulai keluar dari tubuhnya. Wos, melihat ini, Chu Feng juga terbang. Namun, dia sedikit berbeda dari Bai Ruo Chen. Alih-alih membentuk segel tangan setelah tiba di udara, ia malah mulai membentuk segel tangan dengan kecepatan kilat saat terbang ke atas. Pada saat dia tiba di udara dan berdiri di samping Bai Ruo Chen, dia sudah selesai membentuk semua segel tangannya dan kekuatan tak berbentuk, sama seperti yang dari Bai Ruo Chen. Mulai memancarkan dari tubuhnya. Rumble. Ketika aura Chu Feng dan aura Bai Ruo Chen saling bertautan, mereka langsung meledak seperti ledakan hidrogen. Hanya, ledakan itu tidak menghasilkan riak sederhana. Alih-alih itu menciptakan nyala api dan es yang menusuk tulang. Api dan es secara intrinsik tidak cocok satu sama lain. Namun, pada saat ini, mereka digabungkan satu sama lain secara serempak. Satu perusahaan dan satu lunak, satu panas dan satu dingin, itu sangat aneh, namun sangat kuat. Api hebat dan riak-riak es menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, dari area kecil api dan es, sekarang berubah menjadi lautan api dan es. Meskipun aula istana ini sangat besar, wilayah udara di atasnya segera benar-benar tertutup oleh api dan es. Namun, tepat pada saat api dan riak es segera mencapai dinding aula istana, mereka tiba-tiba menghilang. Setelah api dahsyat dan riak es menghilang, kerumunan di bawah dibiarkan dalam keadaan terpana. Semua tatapan mereka tertuju pada adegan yang muncul di udara. Pada saat ini, dua monster besar muncul di tempat Chu Feng dan Bai Ruo Chen berdiri, seekor Phoenix yang dipenuhi dengan amukan api, dan seekor naga yang tertutup es-es. Chu Feng adalah naga es dan Bai Ruo Chen adalah naga api. Meskipun tubuh mereka berdua masih bisa dilihat di daerah kepala naga es dan api Phoenix, dua monster besar itu tampak hidup dan seperti manusia, seolah-olah mereka nyata. Tidak hanya penampilan naga es dan naga api yang sangat hidup, aura mereka pun luar biasa. Seolah-olah mereka benar-benar binatang ilahi legendaris. Au! Tepat pada saat ini, naga dan Phoenix tiba-tiba menggeram. Ketika tangisan itu terdengar, aula istana yang kokoh dan kokoh ini bergetar hebat. Getaran itu tidak terbatas pada istana itu sendiri, bahkan ruang di dalam mulai bergetar, seolah-olah mereka takut oleh kekuatan tak terbatas dari naga dan Phoenix. Setelah menggeram, naga dan Phoenix mulai bergerak bersama, seolah-olah mereka sedang menari. Keduanya berjalin di satu tempat,
seolah-olah mereka sedang bertarung. Namun, mereka tidak berkelahi. Keduanya mendominasi dan indah. Saat mereka berdua bergerak, mereka memunculkan awan hitam yang berkedip dengan kilat. Kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Namun, yang paling menakutkan adalah, pada saat ini, lapisan demi lapisan api dan es saling berjalin, melahirkan riak energi. Dengan naga dan Phoenix sebagai pusatnya, riak-riak mulai menyebar. Selanjutnya, setiap riak lebih kuat dan lebih ganas dari sebelumnya. Jika bukan karena Chu Feng dan Bai Ruochen sengaja mengandung kekuatan riak, maka istana ini kemungkinan tidak akan mampu menahan kekuatan riak. Luar biasa. Hanya dalam 2 bulan, kedua anak ini benar-benar mampu menguasai keterampilan bela diri Earthen Tabu Fusion yang legendaris. Mereka benar-benar memperluas cakrawala aku. Ketika mereka melihat naga es dan api Phoenix yang menari di udara di atas mereka, syok memenuhi wajah sekte-sekte Ascension Sekte dan yang lainnya. Mereka semua terpana oleh kemampuan dan bakat kedua pemuda ini. Itu karena, pada saat ini, mereka tidak hanya melihat di hadapan mereka keterampilan tertinggi yang dimiliki nenek moyang mereka. Mereka juga melihat sekte kenaikan mereka dan harapan masa depan hutan Cianwood Selatan. Pada saat ini, mereka benar-benar dipenuhi dengan antisipasi bahwa 2 anak muda sebelum mereka, menunjukkan kekuatan mereka, akan menjadi terkenal di dalam Gunung Cianwood. Tempat yang penuh dengan para jenius. Bab 1110 Kolosal. Setelah menampilkan naga dan Phoenix dancing di langit, Bai Ruochen dan Chu Feng secara bersamaan merilis keterampilan bela diri fusi mereka. Ketika naga es dan naga api menghilang, aula istana kembali ke keadaan normal. Hanya, sensasi aneh dinginnya es dan panasnya api masih melayang di sekitar aula istana. Tidak buruk, koordinasi kita semakin baik. Chu Feng menatap Bai Ruochen di sampingnya dan tertawa nakal. Mendengar kata-kata itu, Bai Ruochen juga menembak Chu Feng sekilas. Hanya saja, kali ini, tatapannya tidak tajam. Sebaliknya, itu sangat lembut. Selanjutnya, sudut mulutnya terangkat untuk mengungkapkan senyum yang indah dan ringan. Terlepas dari betapa Bai Ruochen sombong dan sombong itu, dia masih seorang wanita yang ingin mendapatkan kekuatan. Naga dan menari Phoenix di langit ini adalah keterampilan bela diri yang sangat menakjubkan. Secara alami, dia ingin menguasainya. Baginya untuk dapat sepenuhnya memahami itu sekarang, itu semua berkat Chu Feng. Terutama setelah dia berhasil mengaktifkannya dengan sempurna, itu membawa sukacita yang tak terhindarkan baginya. Klep klep klep, tepat pada saat ini, tepuk tangan seperti guntur terdengar dari bawah. Melihat ke bawah, Sekte Ascension Sekte, Tetua Manajemen, dan Sikong Zaixing semua bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Satu emosi terlihat di semua mata mereka, terima kasih. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tetap tenang adalah Ibu Bai Ruochen. Meskipun dia tidak tahu sebelumnya bahwa Bai Ruochen dan Chu Feng telah memahami naga dan menari Phoenix di langit, dia tidak menjadi terlalu bersemangat setelah mengetahuinya. Seolah-olah itu semua adalah kesempatan normal. Namun, bagaimanapun, dia masih memiliki senyum ceria di wajahnya. Meskipun sangat ringan, orang masih bisa mengatakan bahwa dia sangat bahagia. Untuk tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, dia juga terpana oleh kinerja Chu Feng dan Bai Ruochen. Menari naga dan Phoenix di langit memang luar biasa. Agar lelaki tua ini cukup beruntung untuk melihat keterampilan tertinggi leluhurnya, aku sekarang tidak memiliki penyesalan dalam hidup aku. Dibandingkan dengan ketenangan Ibu Bai Ruochen, Sikong Zaixing tidak dapat menahan diri dan mulai memuji. Betul, Chu Feng, Ruochen, kalian berdua benar-benar memberi kami kejutan besar. Aku benar-benar menantikan kinerja kamu di Gunung Cianwood, tambah Sekte Ascension Sek. Kalau begitu, sudah waktunya bagi kalian semua untuk berangkat. Tiba-tiba, Ibu Bai Ruochen mendesak. Namun, setelah dia mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke Sekte Ascension Sekte dan berkata, Zixian, buat pengaturan dengan hati-hati. Kamu pasti tidak boleh membiarkan Ruochen dianiaya. Jika ada yang berani menggertaknya, terlepas dari siapa itu, aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Yakinlah, Sekte Ascension Sek mengangguk, namun, anggukannya agak sulit. Lagi pula, Gunung Cianwood adalah tempat dengan sejumlah besar keberadaan yang kuat. Meskipun kekuatan sekte kenaikan mereka tidak lemah, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan diganggu di Gunung Cianwood. Ibu, apakah kamu tidak datang? Melihat ini, Bai Ruochen buru-buru terbang turun dan tiba di hadapan ibunya. Di matanya ada ekspresi yang agak tidak senang. Aku tidak akan pergi. Seseorang harus tinggal dan menjaga sekte kenaikan. Selain itu, kamu tidak muda lagi. Aku tidak mungkin bisa menemanimu sepanjang waktu kan? Ibu Bai Ruochen dengan lembut membelai rambut hitamnya yang halus.
Senyum di wajahnya masih menawan seperti sebelumnya. Namun, sekarang terkandung kebaikan seorang ibu. Pada saat ini, Chu Feng memperhatikan bahwa ada sedikit kekecewaan di wajah halus Bai Ruochen. Namun, ekspresi ketidaksenangannya secara bertahap menurun. Pada akhirnya, dia mengangguk dan menerima keputusan ibunya. Setelah itu, mereka langsung berangkat untuk perjalanan. Ketika Chu Feng tiba di lokasi di mana para murid dari Sekte Ascension berkumpul, dia tertegun oleh barisan mereka. Saat itu, selain Bai Ruochen, Chu Feng telah melihat 99 murid inti lainnya dari Sekte Kenaikan di hadapan pagoda hutan Cianwood Selatan. Namun, jumlah murid yang akan dikirim oleh Sekte Kenaikan ke Gunung Cianwood tidak terbatas pada 100 orang sama sekali. 4.567 adalah jumlah murid yang dikirim oleh Sekte Ascension ke Gunung Cianwood tahun ini. Di antara mereka, yang terkuat adalah Bai Ruochen. Dengan kekuatan Martial King peringkat 3 miliknya, tidak perlu diragukan lagi. Namun, selain Bai Ruochen, ada lebih dari 4.000 murid lainnya. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Martial Lords Puncak. Barisan ini bahkan lebih menakutkan dari barisan biara Orion di kolam abadi era kuno. Namun, yang paling mengejutkan Chu Feng adalah bahwa, sementara biara Orion hanya menggunakan satu kapal perang tunggal untuk membawa 3.000 murid inti mereka. Sekte Ascension sebenarnya menggunakan beberapa ratus kapal perang. Selain itu, setiap kapal perang tunggal yang digunakan tidak kalah dengan yang digunakan oleh biara Orion. Itu benar-benar mendominasi. Ketika beberapa ratus raksasa ukuran benua kecil terbang di langit, itu tidak akan berlebihan untuk menggambarkannya sebagai menutupi seluruh cakrawala. Ketika melihat bahwa masing-masing dari kapal perang kolosal itu memiliki spanduk Sekte Kenaikan pada mereka, orang harus mengakui bahwa pertunjukan akbar ini benar-benar luar biasa. Sebenarnya ada pertunjukan kemewahan seperti itu? Seru Chu Feng dengan kagum. Saat itu, di wilayah Laut Timur, Kepulauan Eksekusi Immortal telah bersatu dengan 3 klan binatang buas besar untuk menyerang puncak berkabut. Namun, kemewahan formasi mereka tidak semegah apa yang ada di hadapannya sekarang. Orang harus mengakui bahwa kekuatan tanah suci martialisme benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wilayah Laut Timur. Bahkan hutan Cianwood Selatan, yang telah menjadi tandus setelah bertahun-tahun menurun, akan menjadi kekuatan utama yang bisa bergerak tanpa hambatan jika ditempatkan di wilayah Laut Timur. Dengan ini yang terjadi, Chu Feng mulai melihat ke depan bahkan lebih seperti apa kekuatan salah satu penguasa sejati tanah suci martialisme, Gunung Cianwood, akan seperti. Bukan hanya murid yang dikirim ke Gunung Cianwood, ada juga pelayan para murid. Yang paling penting, karena mereka adalah kekuatan anak perusahaan tingkat pertama dari Gunung Cianwood, barisan jenis ini adalah sesuatu yang harus mereka sajikan. Ketika kamu melihat barisan hutan Cianwood Timur, Barat dan Utara, kamu akan tahu bahwa Sekte Ascension sebenarnya rendah, jelas Sikong Zaixing di samping Chu Feng. 3 hutan Cianwood lainnya kan? Aku juga ingin mengalami tampilan seperti apa yang akan mereka bawa. Sekilas antisipasi sekali lagi muncul di mata Chu Feng. Dengan segala sesuatunya di tempat, mereka mulai berangkat. Gunung Cianwood terletak jauh dari Sekte Ascension. Meskipun kecepatan kapal perang ini sangat cepat, tanpa menggunakan formasi teleportasi kuno, masih perlu waktu bagi mereka untuk tiba di Gunung Cianwood. Setelah perjalanan panjang, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di wilayah Gunung Cianwood. Baru saat itulah Chu Feng bisa melihat dengan tepat seperti apa penampilan yang dimiliki oleh 9 tanah suci martialisme, Gunung Cianwood. Gunung Cianwood, meskipun memiliki kata gunung dalam namanya, wilayahnya jelas tidak terbatas hanya pada satu pegunungan saja. Di tempat ini, bahkan lautan bernomor pasangan. Adapun pegunungan, dataran, kolam, danau dan sungai, mereka tak terhitung jumlahnya. Ukuran Gunung Cianwood begitu besar dan tak terbayangkan besar, hampir seolah-olah itu adalah negara yang luas dan tak terbatas. Namun, Gunung Cianwood tidak dapat disalahkan karena menduduki daerah seluas itu. Itu karena jumlah orang di Gunung Cianwood benar-benar terlalu banyak. Jumlah murid luar berjumlah 2.800.000.000. Untuk murid batin, jumlahnya adalah 200 juta. Mereka adalah reservoir para murid Gunung Cianwood yang luar biasa. Adapun murid inti, mereka berjumlah hampir 1 juta. Yang paling lemah di antara mereka adalah Martial Lords Puncak. Di antara murid inti, 1/10 dari mereka telah mencapai tingkat Raja Bela Diri. Dengan kata lain, sekitar 100.000 murid inti Gunung Cianwood adalah Martial Kings. Orang harus tahu bahwa di wilayah Laut Timur, Raja Bela Diri adalah eksistensi yang sangat dihormati. Namun, di tempat ini, mereka tidak lebih dari murid. Selain itu, nomor semacam ini tidak memperhitungkan tetua.
Bahkan, jumlah tetua di Gunung Cianwood sama sekali tidak kalah dengan jumlah murid. Jika bukan karena peraturan Gunung Cianwood bahwa jika seseorang tidak ingin menjadi tetua, mereka diizinkan meninggalkan Gunung Cianwood, maka jumlah tetua kemungkinan akan jauh lebih banyak daripada jumlah murid. Apakah ini benar-benar raksasa? Melihat pemandangan indah sejauh mata memandang, aula istana yang indah terletak di antara gunung, sungai, dan dataran, dan bahkan beberapa mengambang di udara. Dan banyak pembudidaya bela diri yang menunggangi segala jenis berbeda gunung, Chu Feng tidak bisa menahan diri dari menghirup udara dingin. Chu Feng mengira dirinya adalah seseorang dengan pengalaman dunia, dan telah melihat banyak kekuatan besar. Namun, kekuatan itu, jika dibandingkan dengan Gunung Cianwood, tidak lain adalah kerikil yang tidak penting.